Di samping saya ada rekan saya. Saya Sudiana sama dari 2RT. Ya. Kemudian ada satu lagi teman saya yang jadi kameramen. Itu juga sama ya Pak, satu kelas gitu. Nah, maksud kedatangan kami itu Bapak ingin melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Bapak terkait peran panti ini dalam mewujudkan solusi bagi permasalahan bangsa. Nah, sebelumnya Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Bapak ini sebagai ketua yayasan ya Pak? Sebagai kepala asrama di asrama panti ini. Oke, langsung saja ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Adi Sofiandi dari Panti Yatim Jurung ini. Di sini saya sebagai abi atau ayah pengganti dari orang tua yang memang diakan oleh sama Allah SWT diberikan sama sini. Jadi di sini saya sebagai abi anak-anak yatim di sini mengelola ataupun berusaha untuk memberikan suasana kekeluargaan dan anak-anak juga sayang juga tidak tidak lepas juga untuk memberikan pendidikan untuk orang maupun yang lainnya seadanya ataupun sekemampuan kami ya mengurus panti yatim dan berusaha untuk telah menjadikan anak-anak ini jadi anak yang bisa berguna nanti di masa depan mereka. Jadi mereka bisa beraktivitas, bisa dengan kepercayaan dirinya bisa ikut serta dalam membangun peradaban ataupun masyarakat nanti di masa mendatang. Oke, baik. Panti Yatim Indonesia. Oke, Panti Yatim Indonesia. Panti Yatim Indonesia itu didirikannya dari kapan, Pak? Kalau Panti Yatim Indonesia itu sebenarnya lahir pada 18 April 1998 atau kalau usia tahun ini itu tahun ke-26 tahun Ke-26. ya. Berarti sudah lama ya, Pak? Oke. Apa sih Bapak motivasi Bapak tergerak untuk mendirikan panti yatim ini? Ya, kalau panti yatim sendiri alhamdulillah kalau saya sendiri bukan pendiri asli ya, karena memang hanya petugas saja. Nah, di sini saya hanya sebagai warga negara yang memang punya rasa empati atau rasa simpati yang lumayan besar untuk anak-anak seperti ini. Jadi saya sendiri terlibat untuk ikut serta mendidik ataupun mengasuh ya anak-anak yang dari berbagai daerah, dan itu ada di Cikalong, Tasikmalaya, Pangandaran, Garut, ada juga Newa yang berkumpul di sini sehingga mereka itu tidak saling saling benci atau tidak suka karena suatu perbedaan, tapi mereka harus ada rasa empati, rasa juga persaudaraan ya, bahwa mereka punya nasib yang sama gitu ya, punya hak yang sama juga untuk hidup, untuk pendidikan dan sebagainya, dan mereka harus bisa saling mengenal, saling memahami, saling mencintai gitu, sama anak-anak tersebut sehingga terciptalah suatu keluarga yang harmonis. Anak-anak yang ada di sini berapa, Pak? Kalau tahun ini sebenarnya ada beberapa pergantian ya. Kalau awal-awal tahun ini sebenarnya biasa ada 12 anak yang lagi di sini. Kalau hitungan kami sebenarnya 15 karena anak-anak kami juga ada yang masuk SMP SMA yang memang bukan di panti lagi, masuk ke asrama di sekolahannya, diasramakan ya SMP atau SMA itu, sehingga kami di sini 12 orang misalnya gitu. Namun kemarin setelah Lebaran itu ada juga anak yang diambil oleh ibunya atau keluarganya ya. Alhamdulillah mungkin secara kabarnya bahwa ibunya itu mendapatkan jodoh lagi yang lumayan mampu gitu ya, untuk menyekolahkan ataupun membesarkan anak-anak yatim tersebut, sehingga jumlah kami di sini tinggal 10 anak lagi. 10 anak. Tapi insya Allah mungkin ini juga lagi pencarian, bahkan lagi ada adaptasi juga anak yang baru ke sini
tapi belum ditentukan sebagai anak asuh karena ada masa adaptasinya. Maka yang udah jelasnya itu di sini ada 10 anak gitu ya. Kalau yang gede itu kami walaupun tinggal di sini ada di sini, tapi itu kalau sekolah dan panti atau asramanya sudah berbeda. Di asrama yang dekat Jabar itu ada asrama anggota, kami dari panti ya. Oke. Berarti Bapak untuk tahun sekarang jumlahnya itu kurang lebih ada 10 orang dan itu ada dari berbagai daerah ya. Ya, Nah Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan ada dari Cigondewa ya. Kebetulan Bapak sama, saya juga dari Cigondewa. Iya. ada 2 orang. Oh, 2 orang. Ada yang kelas 6 sekarang mau keluar, ada juga yang baru kelas 1. Jadi itu 2 orang kita yang di sini di sekolah di sini gitu ya, dikasih biaya apa namanya, support dana buat mereka PP-nya, buat TK-nya dan sebagainya gitu kan. Kalau panti ini sebenarnya dari para dermawan ya, para donasi pada dermawan. Jadi mereka ikut serta dalam diswaknya maupun dalam sedekah. Bahkan ada yang khusus kalau masa-masa persekolahan itu kami biasa berikan ajakan untuk para donatur ataupun para dermawan itu untuk membantu keperluan sekolah mereka, baik itu keperluan seragam ataupun keperluan seperti buku, tas dan sebagainya. Seandainya memang di daerah tertentu seperti misalnya kalau kemarin di Jember untuk kurang, maka kami sendiri bisa mengajukan ke kantor untuk pembiayaannya. Jadi saya gitu ya di sini berikan ajuan misalnya untuk 10 orang ini perlu 10 setel seragam merah putih misalnya, terus buat orang mukanya untuk olahraganya itu bisa sampai 5 juta misalnya. Jadi saya ke kantor dan kantor meng-ACC untuk kegiatan itu. Jadi mereka berikan uangnya untuk saya belanjakan untuk kegiatan tersebut. Ada kesempatan kita kunjungan lagi ke sini Bapak. Kalau tantangan atau rintangannya seperti ini ya, anak-anak kan dari keluarga yang berbeda-beda ya, dari pengasuhannya. Ada keluarga yang dengan lembut, ada yang kasar gitu ya. Kalau kasar, kalau di SD kayak bulian gitu, kayak cubitan apa gitu. Tapi itu hanya dilakukan sebagai sarana ataupun metode mereka masing-masing lah dari keluarga masing-masing keluarga. Jadi di sini memang anak-anak terkadang anak-anak yang biasanya hidup baik-baik saja atau tidak ada yang mengambil barang ataupun memakai barang sembarangan gitu ya, terganggu dengan yang itu kayak biasanya. Yang biasanya gitu anak-anak terasa karena anak-anak yang lainnya seperti tidak melawan dan sebagainya, malah ada keberanian muncul yang ini ya buat kami bahasanya raja gitu ya, apa gitu. Tapi insya Allah hal itu sudah kami persiapkan atau kami antisipasi dari awal, dikasih pengertian bahwa ini adalah sebuah rumah gitu ya, rumah kedua bagi mereka, terus juga mereka juga harus yang namanya punya rasa sayang, rasa empati atau rasa kepedulian dan yang lain. Jadi di sana bisa jadi karena seorang itu ada yang lemahnya, yang kuat itu harus bisa jadi pembela yang lemah. Atau yang lemah itu bukan berarti harus malah terus. Kalau sekali-kali memang ada itu ditimbulkan untuk berani juga dalam waktu-waktu tertentu gitu ya, sehingga mereka sendiri meskipun dalam kategori lemah gitu ya, dalam kata kutipnya lemah, tapi mereka tetap punya perhatian, punya doa yang terbaik lah buat abinya ataupun buat rekan-rekan anak-anak yang lain. Jadi mereka harus bisa sering memahami, saling mencintai, saling tolong menolong.